menginginkan semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini buktinya sekarang, niat beliau, hati beliau Allah kabulkan sampai beliau wafat pun majelis ini tetap terjaga. Majelis ini tetap ada. Alhamdulillah. Kita termasuk dari golongan orang-orang yang mengikuti para kaum salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan tadi juga saya berpikir di dalam duduk saya tadi, alhamdulillah saya teringat satu ayat. Ayat ini mungkin berbicara tentang akhlak, berbicara tentang takwa, sifat orang bertakwa yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Habib An-Mundir bin Fuad Al-Musawwar, beliau ini termasuk sifat yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat beliau ini tercantum di dalam Al-Quran, yaitu selalu berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mungkin kita saksikan dari awal ketika beliau berdakwah selalu menginfakkan hartanya, selalu menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita saksikan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Nabi yang diinginkan oleh Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar, infakkan hartanya di jalan Allah. Maka alhamdulillah sifat pertama ini yang saya lihat dari beliau. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhimin al-ghayz. Beliau selalu menahan emosinya. Dalam berdakwah kita tahu Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar tidak pernah beliau memarahi seseorang barangkali dikarenakan seseorang itu tidak mau mengikuti Sayyidina Muhammad. Beliau dakwah dengan lemah lembut. Beliau dicaci, beliau maafkan. Beliau dicaci, beliau tidak marah. Dan ini adalah sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi oleh para salihin yang sampai sekarang kita tahu bersama sifat daripada Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar. Saya teringat daripada kisah-kisah kaum salihin juga seperti Imam Ali Zainal Abidin, sebagaimana dalam kitab Al-Jawahir Al-Uluhiyah. Di situ disebutkan bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin punya anak. Anaknya ini masih kecil. Dan beliaunya seorang budak jariyah, hamba sahaya. Ini jariyah, dia bawa satu air panas, sebutkan dalam riwayat, dia bawa tempat panggang api, sehingga ketika membawa itu tak sengaja air ini tumpah kepada anaknya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Ketika itu Imam Ali Zainal Abidin, ya namanya manusia pasti marah. Ketika beliau melihat kejadian itu, beliau akan marah, karena marah itu tidak bisa dihilangkan dari diri manusia, akan tetapi bisa dikontrol. Ketika marah, langsung si jari ini, si budak ini membacakan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Apa sih kata budak? Wal kadhimin al-ghayz, orang-orang yang selalu menahan emosinya. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, wa qad qawamtu ghayri, sesungguhnya aku telah menahan emosiku. Kemudian dibacakan lagi ayat oleh si jari si budak tadi, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Kata Imam Ali Zainal Abidin, wa qad afallahu anka, sesungguhnya Allah telah maafkan kamu. Kemudian dibacakan ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, idhabi fa anti hurratun li wajhillah, pergilah kamu, sesungguhnya kamu bebas dan tidak menjadi budak lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat kaum salihin. Begitu juga Imam Ali Zainal Abidin ketika bagaimana beliau memiliki sifat al-'afina 'anil nas, selalu memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain, tidak emosi dan tidak mau terlambat dalam memaafkan orang lain. Pernah satu waktu Imam Ali Zainal Abidin masuk ke masjid, dan memang beliau terkenal dalam manaqibnya adalah orang yang selalu melaksanakan ibadah sehari semalam sebanyak 1000 rakaat. Ketika itu Imam Ali Zainal Abidin sedang sholat, kemudian ada satu orang datang ke masjid dan melaksanakan sholat. Ketika sholat, subhanallah, ini orang berpikir bahwasanya dia bawa uang. Ketika itu habis sholat dia lihat, kayaknya uang saya mana, dicari-cari uangnya tidak ada. Dan dia menuduh bahwasanya yang mengambil uangnya itu adalah Imam Ali Zainal Abidin yang ketika itu dalam keadaan sholat. Dia bilang, kamu jangan pura-pura sholat, ayo kembalikan uang saya. Imam Ali Zainal Abidin itu bercepat sholat
saya. Kemudian pergi orang ini dan melaksanakan daripada hajatnya. Setelah itu dia pulang ke rumah, ternyata istrinya mengatakan, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari luar, saya habis belanja dan membayar utang. Berarti apa? Uang kamu ketinggalan di rumah. Kamu dari keluar rumah tidak membawa uang, dan uang kamu 1.000 dirham ketinggalan di rumah. Akhirnya dia bilang, ya Allah, ternyata siapa yang saya tuduh tadi mencuri uang saya, karena dulu itu hanya mendengar nama tapi tidak mengenal wajahnya. Akhirnya ketika itu orang tersebut lari dan pergi ke rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai dekat dari rumahnya, orang tersebut bertanya kepada tetangganya Imam Ali, wahai kamu tahukah siapa rumah yang ditinggal oleh orang yang sangat luar biasa di dalam tersebut? Dikatakan bahwa saya itu rumahnya cici baginda Nabi Muhammad SAW. Jika Imam Ali bin Abi akhirnya dia menangis dan mengetuk pintu rumahnya. Imam Ali bin Abi membuka dan bertanya, kenapa kamu? Kenapa gerakan? Itu kan saya meminta maaf kepada kamu, wahai Imam Ali bin Abi. Dijawab oleh Imam Ali bin Abi, aku telah memaafkan kamu sebelum kita keluar dari masjid tadi setelah kamu menuduhku mencuri. Terlambat memaafkan orang tidak mau. Sehingga ketika itu kata seorang penuduh tadi, kalau begitu saya akan kembalikan uang kamu 1.000 dirham dan ini tolong kamu terima. Dijawab yang sangat bijak, Ahlul Bait Rasulullah SAW. Keluarga Nabi menjawab dengan ucapan yang sederhana. Kata beliau, kami ini adalah Ahlul Bait, kami adalah keluarga Nabi. Dijawab oleh Imam Ali bin Abi, kalau kami sudah memberikan tidak mungkin kami ambil lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini akhlak yang perlu kita tiru, memaafkan semua orang yang menyakiti kita. Dan seringkali Habib Ali Jufri menyebutkan bahwasannya pengen kita ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, maka maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Bersihkan hati kita, karena itu tujuan daripada majelis. Ini tujuan Habib Muntir mengumpulkan kita setiap malam Selasa di tempat ini, dikumpulkan setiap malam Jumat. Untuk apa? Untuk bersih hati kita. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, diberikan hati yang bersih sehingga keluar dari sini tidak ada kebencian di dalam hati kita. Pulang dari sini tidak ada lagi yang kita tidak senang, dalam hati semuanya dimaafkan. Tidak apa-apa kita terzalimi, jangan kita menzalimi. Tidak apa-apa kita yang tersakiti, jangan kita menyakiti. Orang yang menyakiti akan dihisab, yang tersakiti tidak akan dihisab oleh Allah Taala. Maka insya Allah mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan, dan insya Allah para guru kita memperpanjang sehat afiat, dimudahkan segala urusan. Agar ini walaupun itu. Assalamualaikum.